sudah berumah tangga, lalu ribut sedikit pulang mama, Iya. suamiku begini, istriku begini, melanggar lalu lintas catat. Itu ada apa? Oh catat. Kuning, loh, kuning kan masih bisa jalan, tapi kan harusnya hati-hati. Iya. Dan memahamkan traffic light. Besoknya mau memahamkan apa? Besoknya mau memahamkan apa? Itu sebuah, jadi dongeng adalah hasil rekayasa imajinasi. Yoi, aku hari ini akan jalan-jalan. Aku sudah menunggumu. Takut. Jangan takut. Aku akan mengantarmu. Ada yang begitu. Itu kepada anak-anak agar ada welas asih, tidak dendam, melawan dengan cinta kasih. Gitu. Iya, yang udah-udah tuh justru sekarang nggak tahu kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lia Lubis di podcast Coba Cerita, dengerin yuk. Nah, apa kabar nih sahabat-sahabat di luar sana? Hari ini Lia kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, amazing, sangat atraktif banget. Nah, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Siapakah Kak Awam Prakoso ini? Sok mangga tuh Kak. Ya, jadi kenalkan saya. Nama lengkapnya Muhammad Awam Prakoso, dipanggilnya Kak Awam. Jadi saya seorang ayah dari 3 anak laki-laki semua. Wow. Ya. Nah, kemudian saya dulunya sih awalnya memang seperti yang lain ya. Saya bekerja di salah satu bank swasta nasional, tapi krisis moneter. Betul. Tapi basic saya dulu senangnya di dunia aktor, dunia panggung. Oh, gitu. Saya di dunia seni peran, jadi di teater itu saya keliling berkeliling bermain drama lah gitu. Hingga pada saat PHK itu akhirnya saya melihat banyak sosok-sosok yang berkecimpung di dunia anak dan saya tertarik dan saat itulah saya menjadi seorang pendongeng. Memang profesi pendongeng ini udah digelutin berapa tahun tadi Kak? Iya, dari tahun 99, berarti sekarang sudah masuk ke 24 tahun. 24 tahun. Iya. Perjalanan yang panjang ya. Betul. Tapi kalau boleh sedikit Lia flashback ke belakang, awal kenapa sih akhirnya kok seorang Kak Awam ini memutuskan gue mau berkarir di profesi ini aja deh gitu. Betul. Jadi agak melo kalau ngingetnya. Jadi dulu saya itu juga aktif dalam dunia relawan. Dunia kemanusiaan. Kalau ada bencana saya datang untuk ya membantulah. Apa saja yang bisa saya bantu. Belum banyak pengetahuan. Dan ketika saya berada di lokasi-lokasi bencana, itu saya selalu melihat anak-anak yang tidak terurusi. Banyak yang ngurusin mayat, ngurusin rumah roboh, makanan, dapur. Anak-anaknya lari ke sana kemari. Disitulah akhirnya timbul ide, gagasan, resah lah waktu itu. Aduh, ini anak-anak kasihan. Udahlah, akhirnya saya memilih untuk mengumpulkan mereka dalam skup kecil dulu. Lama-lama banyak-banyak seperti itu. Mereka saya ajak bermain, saya ajak untuk bercerita, saya ajak untuk berkreasi, membuat sesuatu. Mereka betah banget gitu. Nah itu awalnya. Jadi dari sebuah keresahan itulah akhirnya saya begitu saya berjalannya waktu ketemulah dengan tokoh-tokoh dongeng ya. Ada Pak Raden. Pak Raden ingat suaranya? Iya. Sol do liwat kebo, re mi fa sol ikan tongkol, mire kule kare nak dewe. Oh gitu. Terus gimana Kak? Sampai akhirnya jadi kampung dongeng gitu. Betul. Dari relawan tadi. Nah ini jadi awal langkah saya ke bencana itu seorang diri. Lalu saya berpikir, wah kalau sendirian kayaknya nggak mungkin ya. Kita harus membangun satu visi misi itu secara kebersamaan. Maka saya membangun tim. Jadi saya kemudian membuatlah kelas. Kelas mendongeng yang mana saya mulai di tahun 2008. Saya bikin dan itu banyak sekali ternyata yang mau belajar. Ternyata banyak bakat-bakat yang terpendam. Jadi ada mahasiswa, ada seorang guru, ada karyawan, semua kumpul itu banyak ya, lebih dari 50 kelas pertama itu. 50 orang itu tahun 2008 tuh. Saya tawarin, bener ini mau belajar, bener Kak, saya mau mendongeng. Nah akhirnya disitulah saya
kemudian memberikan pengajaran tentang bagaimana teknik-teknik dasar ya mendongeng dengan suara, dengan mimik, bagaimana mengkreasikan alur cerita gitu, sehingga akhirnya mereka setelah mau gitu, setelah mau untuk belajar dan bisa, mereka juga pengen bergabung. Nah, bisa nggak Kak saya bergabung aja dengan Kak Awam di apa namanya? Nah, saat itu belum ada nama kan. Aduh nama. Apa ini? Pokoknya di pasukan dongeng lah gitu ya. Iya, iya. Nah, udah berjalannya waktu di tahun 2009 muncul gagasan karena rumah saya berada di kampung sawah. Sawahnya saya ganti jadi dongeng. Oh gitu. Ini latar belakang tempat ini. Nah, tapi ada persoalan lagi di situ. Ketika saya sedang menyiapkan kru saya siapkan, equipment, kita nggak punya tempat karena saya ngontrak waktu itu. Ini belum ada seperti ini. Jadi saya ngontrak, halamannya itu, terasnya itu ya jalan raya. Begitu buka pintu jalan raya. Terus ada sahabat saya yang mengatakan nggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Udah pokoknya lakukan aja sebisanya. Anak-anak saya kumpulin di jalan ketika lagi dongeng gitu. Ada pangeran naik kuda. Motor lewat ting gitu. Ya udah minggir dulu. Motornya lewat, baru pangeran masuk dalam hutan, ketemu raksasa. Motor lewat lagi. Nah kayak gitu. Jadi tapi itu tidak menyurutkan langkah, terus berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan rezeki ya dengan cara saya menabung itu, terus mendapatkan luas tanah ini untuk bisa kita jadikan base camp. Oh, jadi ini benar-benar base camp pertama ya? Betul, base camp pertama. Benar-benar luar biasa perjalanannya. Jadi kalau teman-teman pengen denger dongeng, di sini ada kali jadwal atau? Betul, ada. Jadi kalau di sini rutin di minggu kedua dan keempat. Jadi anak-anak di tempat saya ini itu lebih dari 50 anak dan itu anak manusia semua. Iya. Mereka kumpul di sini ya. Itu untuk kita ajak bermain, membaca, berkreasi, bikin. Minggu 2 dan keempat itu? Iya, betul. Nah, teman-teman di seluruh Indonesia, Kampung Dongeng juga sama. Serentak ada minggu pertama, kedua, ketiga, bebas saja. Tapi disinilah anak-anak berkumpul, mereka untuk mendengarkan kisah-kisah inspirasi, kisah-kisah yang mana itu sebetulnya seperti menasihati, tapi mereka nggak merasa, nggak gurui gitu loh. Jadi mereka langsung teng gitu. Nah, luar biasa. Biasanya kan kemampuan dongeng ini kayak menceritakan buku di malam hari, kan gitu kan. Itu biasanya kan kegiatan perempuan ya. Nggak tahu deh, aku sih melihatnya pengalaman yang udah begitu. Makanya sangat jarang kalau ada justru seorang ayah yang bisa mendongeng. Iya. Nah. Pada kenyataannya ini anak itu banyak sekali kehilangan sosok ayah. Itu motivasi pertama saya untuk menekuni dunia ini. Gitu dah. Pada saat saya tahun 99 ya, pada tanggal 99 itu anak saya lahir pertama, yang nomor 1 itu lahir. Nah, disitulah akhirnya saya mendapatkan sebuah keajaiban untuk kemampuan untuk mendongeng ini. Nah, di situ saya langsung praktekkan tuh melihat banyak anak-anak yang mohon maaf banyak terpisah dengan ayahnya, bekerja, pulang kantor. Figur maksudnya ya, figur. Bukan terpisah fisik berarti kan? Bukan fisik. Jadi mereka seperti kehilangan sosoknya gitu loh. Nah, di sini akhirnya malah justru saya pertama itu membuat program campaign itu ya mendongeng bagi ayah gitu loh. Maksudnya? Ayahnya yang kita dongengin atau gimana? Ayahnya yang mendongeng. Jadi kita adakan seminar, adakan pelatihan untuk ayah agar mereka saya harus mendongeng untuk anak saya di rumah gitu. Seperti itu. Nah, maaf. Kalau misalnya semua ayah akan berkata seperti ini, tapi saya nggak bakat, saya nggak bisa kayak Kak Awam. Apakah harus seperti Kak Awam dengan mendongeng yang dimaksud gitu? Nah, jadi mendongeng itu bukan bakat tapi keahlian yang dilatih. Jadi membacakan cerita atau kisah di rumah dengan tampil di atas panggung berbeda. Seorang ayah ini cukup buka buku, kemudian dia sambil membacakan saja, itu namanya read aloud. Itu nanti anaknya sambil merebut bukunya, ayahnya merebut lagi dibacain. Nah, itu sesuatu yang itu harus terjadi di setiap keayahan. Atau ayahnya bisa menaikkan anaknya di
punggungnya lalu berjalan seperti kuda sambil bercerita. Tahu nggak? Dulu ya ada kuda berlari, hiya, anaknya nanti itu kuda itu masuk ke dalam goa, ayo kita masuk ke dalam. Nah itu justru mendongeng yang betul-betul mendongeng untuk seorang ayah atau ibu ya seperti itu. Maksud message-nya tuh apa sih yang mau disampaikan seandainya seorang ayah tuh pengen? Ya, satu tentang keberanian. Setiap anak yang dilahirkan punya potensi, maka potensi itu harus distimulasi oleh sang ayah tentang keberanian. Jadi menstimulasinya dengan cara bercerita tentang kisah-kisah keberanian. Kemudian kemandirian. Nah, soal mandiri ini biasanya masyarakat banyak yang mengkaitkan mandiri itu ya mandi sendiri, bangun sendiri, cuci kaki sendiri. Bukan itu. Oh, bukan itu ya? Bukan. Kalau itu kedisiplinan. Nah, jadi kalau persoalan mandiri adalah bagaimana anak itu ketika dewasa itu mampu menyelesaikan persoalan-persoalan mereka dengan secara mandiri. Bagaimana ketika anak tiba-tiba ada tawaran hutang, dia ini perlu atau tidak. Kalau tidak berarti dia harus menolak, karena ini itu adalah merupakan kemandirian. Bekerja membangun diri secara mandiri. Tiba-tiba ada persoalan apa, dia mampu. Nah, itu harus distimulasi oleh sang ayah ketika di masa-masa usia dini. Gitu. Kayak solving problem gitu ya. Betul. Bagaimana memecahkan persoalan-persoalan itu. Kan banyak sekali yang begitu, maaf, ketika sudah berumah tangga, lalu ribut sedikit, pulang mama, suamiku begini, istriku begini. Iya, itu karena tidak di. Betul. Tidak ada sentuhan-sentuhan ketika masih berada dalam usia dini oleh sang ayah tadi. Keberanian, terus kemudian bagaimana sang ayah ini juga membangun satu bagaimana membangun anak ini bisa berbagi dan seterusnya. Itu lebih kentalnya memang di keayahan itu sendiri. Jadi jatuhnya Kak Awam tuh mau bilang kalau menasehati itu tidak harus selalu kayak jaga wibawa gitu, enggak ya? Jadi jatuhnya justru gimana caranya supaya cerita-cerita yang berbobot tadi dibikin kayak storytelling gitu? Iya, betul, menyenangkan, ada unsur jenakannya, lucu gitu kan. Kita kan sering kali mendengar cerita-cerita tentang Abu Nawas, legenda dan seterusnya. Itu semua memuat wisdom kan, bagaimana kebijaksanaan itu harus tertanam dalam diri manusia. Berarti jadi anaknya Kak Awam ini ya seru banget ya, setiap hari tuh ada cerita apa lagi gitu kali ya. Itu tapi sebetulnya ketika saya menjadi seorang pendongeng itu kan dulu saya menerapkan namanya filosofi obat nyamuk bakar. Tapi itu? Filosofi apa tuh? Nah, jadi kita nggak bakarnya dari pinggir tapi dari tengah. Karena saya seorang pendongeng, saya punya impian bagaimana Indonesia ini bisa betul-betul dongeng itu bisa diangkat ya. Awal mula saya harus mendongeng di rumah dulu. Jadi membakar semangat saya di titik tengah dulu, di titik di rumah. Jadi saya bersama istri saling berbagi cerita, dongeng itu kan. Kemudian kita mendongeng untuk anak-anak kita. Mendongeng itu nggak terus melulu pada suatu hari, kayak gitu ya. Bukan jadi gitu. Gimana tapi maksudnya? Cerita itu ini anak saya udah dewasa nih, dia sudah 24 tahun. Saya masuk ke kamarnya, kordennya saya buka karena sudah subuh kan. Wah, ini kamu kok nggak diganti-ganti ini kordennya? Jadi inget kakek kamu loh. Kakek kamu itu dulu, namanya korden spray itu nggak pernah diganti. Nah, saya cerita di situ. Tapi saya sudah merencanakan pesan moral apa yang nanti saya kaitkan dalam cerita. Jadi nggak ujuk-ujuk bangun, ayah mau cerita pada suatu hari. Kalau itu anak TK kan. Iya, gitu nggak disetting gitu ya. Nggak disetting. Jadi berjalan seperti itu aja sehingga anak nggak menyadari ternyata pesan masuk. Gitu. Kayaknya daya imajinasinya juga harus kenceng ya. Iya, betul. Bener nggak sih? Bener. Jatuhnya gitu. Kan jujur kalau ayah-ayah sekarang tuh yang males banget sih gue harus ngomong kayak gitu, udahlah to the point aja kan, nggak message-nya nggak sampai ya, benar nggak sih? Betul. Jadi banyak yang merasa, mohon maaf ya, ini saya kaitkan karena ini penting. Ada yang merasa lebih sibuk dari Rasulullah. Rasulullah itu
pemimpin umat, pemimpin perang, seorang kakek, seorang ayah yang mana sibuk banget, tapi ketika bermain dengan anandanya Fatimah, bermain dengan cucu-cucunya, itu nggak pernah merasa lelah, nggak pernah merasa capek. Pulang dari berdagang banyak risalah yang menceritakan tentang itu gitu loh. Betapa asiknya orang lagi asik dengan para sahabat, tiba-tiba cucunya merangkul dan langsung bermain dulu. Hal-hal seperti itu artinya kita jangan terus kemudian merasa sibuk 24 jam lalu kita nggak menggendong anak kita, nggak bercerita. Padahal kan kisah-kisah dalam keseharian itu di kantor, di perjalanan, itu adalah kisah-kisah yang seharusnya diberikan pada anak-anak. Oh, jadi jatuhnya kita pulang kantor pun gue bisa membawa kisah ya? Banyak nggak kisah. Harus, gue harus cerita apa nih hari ini gitu kan? Nggak harus gitu. langsung, oke. Apalagi sekarang ada smartphone, tinggal ada di perjalanan, itu kok melanggar lalu lintas, catat. Itu ada apa? Oh, catat. Iya. Nah, sehingga sampai rumah, aduh, sedih ya. Kenapa ya? Tadi waktu naik mobil ada aja yang melintas padahal sudah lampu kuning. Loh, kuning kan masih bisa jalan. Ya, tapi kan harusnya hati-hati. Iya. Dan memahamkan traffic light. Besoknya mau memahamkan apa? Itu sebuah, jadi dongeng adalah hasil rekayasa imajinasi yang dikemas sederhana banget, tapi memberikan dampak secara psikologis untuk anak-anak kita. Nah, dampak psikologis itu maksudnya betul nggak nih kalau begini, tolong dikoreksi. Anak akan mudah menerima pada saat berita yang tadinya kesannya berat, jadi menyenangkan. Itu lebih mudah diterima atau? Betul. Soalnya gini Kak, jujur dia punya pengalaman ya. Jadi pokoknya ibu saya, dia tuh mau bilang hati-hati kalau anak perempuan sekarang di jalan tuh suka digangguin, gitu ya. Banyak sekali. Tapi kalau ceritanya kayak gitu, saya jadi nggak mau keluar Kak, bukan maksudnya tambah bisa menerima. Udah sih mah jangan cerita-cerita yang kayak gitu, males dengerin. Nah gitu loh maksudnya. Cerita merekayasa tadi, rekayasa imajinasi yang pesannya itu tertanam dalam hati. Nah, apa itu? Kalau kisahnya mau menyampaikan seperti itu, justru harus diberikan ceritanya itu yang heroik. Tadi ada padahal perempuan, disenggol-senggol, pura-puranya sih jalan saja. Tapi si perempuan ini ketika si pengganggu itu dia dengan sigap langsung menghadap ke wajahnya, langsung mengatakan hai. Jadi justru dilatih bagaimana dia bisa menangani persoalan pelecehan itu. Bukan justru malah takut. Gitu. Oh, jadi ngambil kacamata sudut pandangnya dari yang berbeda ya. Seperti itu. Termasuk anak laki-laki. Ketika ada orang yang, kalau zaman dulu kan, ada teman ayah salaman gitu ya. Sekarang sudah zamannya berbeda, nggak begitu. Orang tidak dikenal, dia harus meneliti dulu, diteropong dulu anaknya nih, nyaman nggak dan seterusnya, ini berbahaya atau tidak gitu. Jadi tidak seakan-akan terus seperti itu. Maaf. Jadi jatuhnya artinya kalau misalnya kayak begitu, setiap orang tua harus belajar mendongeng kali ya Kak ya? Bukan belajar mendongeng, tetapi setiap orang tua harus mulai menyadari diri. Menyadari diri gimana maksudnya? Menyadari diri bahwa apa-apa yang dibutuhkan oleh anak bukan secara fisik, tetapi secara kejiwaan, batin ya, itu diperlukan. Dan kalau itu namanya kebutuhan, berarti orang tua yang harus belajar. Gitu artinya anak berkembang. Zaman berkembang, berarti orang tua juga harus berkembang, karena orang tua itu harus mengikuti. Anak tidak pernah menjadi alumni orang tua kan gitu. Kalau kita pernah menjadi anak, maka kita tahu bagaimana kita harus belajar terus untuk menghadapi anak-anak kita. Nah, apakah kan besok tuh ada acara tuh kan Kak di kampung dongeng kan gitu, katanya tadi berkumpul hampir lebih dari 50 pendongeng. Nah, apakah semua pendongeng punya karakter yang sama atau punya visi dan misi yang sama karena kakak yang ngajarin gitu? Iya betul. Kalau visi misi itu tentu sama. Bagaimana membuat anak berakhlakul karimah, membuat anak itu memiliki kecerdasan di dalam wawasannya, seperti itu.
Tapi kalau model nanti mereka membawakannya seperti apa, nah itu tentu saja tergantung dari para pendongeng sendiri-sendiri. Kita hanya memberikan stimulasi, pembelajaran. Ada yang mendongeng lebih kuat pada boneka-bonekanya. Halo, yoi, aku hari ini akan jalan-jalan. Aku sudah menunggumu. Takut, jangan takut. Aku akan mengantarmu. Ada yang begitu. Ada juga yang tanpa menggunakan itu, teatrikal. Ada yang pakai wayang. Jadi semua macam-macam. Dan Kak Awam karena saya karena menguasai itu semua, saya memberikan semuanya contohnya sehingga mereka aku mau cocok yang mana. Gitu. Tapi sebagian besar tuh artinya si laki-laki tadi atau perempuan ada pendongengnya banyak, tapi tetap banyak didominasi oleh ibu-ibu. Perempuan banyak ya, betul. Tapi ingat, ketika nanti sudah mulai mendongeng, yang banyak muncul adalah pendongeng laki-laki. Kenapa? Karena kalau laki-laki punya keleluasaan sebetulnya, maksud mau ke sana kalau ibu-ibu sedang menyusui, sedang hamil, ya kan, sedang mengurus anak yang masih kecil, dia kan sudah harus off dulu. Betul. Jadi jangkauannya lebih banyak ya kalau yang laki-laki ya. Betul. Jadi kalau pesan Kak Awam nih, maksudnya untuk membangun father figure ibaratnya di keluarga Indonesia lah, dibalikin lagi gitu loh. Ya. Betul. Caranya tadi gimana, Kak? Caranya, ya, jadi dongeng ini sebuah jembatan. Jadi dongeng ini sebuah jembatan boleh, sebuah gerbang boleh. Artinya untuk menuju satu kemapanan seorang anak dengan fungsi keayahan. Nah, kenapa dengan dongeng? Karena dongeng itu bersifat ringan. Artinya sambil duduk, anaknya main, sang ayah bisa bercerita. Sambil memainkan, main bareng, ayahnya sambil bercerita. Dan dengan bercerita itu, anak itu merasa dia dimanusiakan gitu. Maksudnya diuwongke kalau orang Jawa. Dihargai. Diemong ya. Jadi ya aku diajak ngomong loh gitu. Karena kalau kita mengajak ngobrol seorang anak, apalagi sudah remaja, dia pulang, biasanya orang tua bingung mau ngomong apa, sehingga yang keluar udah mandi belum? Sudah belajar belum? Mainnya sama siapa? Kayak kemana? Ya, jatuhnya. Ya, kenapa yang keluar itu terus? Kenapa ya? Makanya ada fasilitas atau gerbang tadi, yaitu dongeng. Dongeng itu mempermudah komunikasi. Jadi kita nggak sungkan-sungkan. Jadi baru pulang. Tadi ini loh teman ayah nelpon. Jadi ada cerita. Atau kita tadi baru baca ini cerita tentang Abu Nawas. Jadi enak gitu, itu sebuah jembatan komunikasi sehingga bondingnya akhirnya gitu ya. Masa sih? Ya makanya seharusnya ini ya. Ini kenapa dia begini ya? Jadi kalau di keluarga Kak Awam juga ibaratnya selalu ada momen di mana ayo kita cerita-cerita. Jadi dongengnya ini sebetulnya sebuah jembatan aja agar komunikasi kami itu efektif ya, optimal, dan ketika anak nanti beranjak dewasa, aku nggak sungkan-sungkan karena udah dari kecil mereka sudah seringkali saya latihan komunikasinya dengan dongeng. Jadi itu juga ternyata membantu cara anak berkomunikasi atau bersosialisasi dengan teman-temannya. Betul. Itu sangat mudah. Karena dengan kita bercerita itu mengajarkan anak juga, cara ngomong begini. Jadi ini begini, gitu kan? Membuka awal begini. Betul. Anak diajak diskusi melalui cerita, gitu kan? Jadi ceritain dulu, misalkan contoh ya. Tahu nggak sih, waktu itu Bilal bin Rabah itu kan lagi rapat sama Abu Dzar, sama sahabat yang lain. Tiba-tiba si Abu Dzar mengejek, mengatai hitam, orang tua kamu juga pasti hitam, gitu kan? Nah, Bilal tidak marah, maksud Bilal tidak menanggapi, dia marah, sedih, akhirnya menuju ke Rasulullah dan kemudian mengadu ke sana. Rasulullah datang, memandang sahabatnya semua, Abu Dzar kaget, dan ini lagi marah nih gitu kan, akhirnya dengan menempelkan pipinya ke tanah berteriak, ayo Bilal, untuk menebus kesalahanku injak pipi sebelah kanan nih, ayo nih.
itu harus diceritakan kan kisah-kisah seperti itu kepada anak-anak agar ada welas asih, tidak dendam, melawan dengan cinta kasih gitu. Iya, yang udah-udah tuh justru sekarang nggak tahu kenapa ya Kak, maksudnya aku ngelihat anak-anak atau teman-teman atau yang seremaja lah gitu ya, mereka lebih suka bercerita sama orang yang bukan justru orang tuanya. Betul, gitu loh. Betul, setuju. Kan kalau ditanya kan pasti kalau sebagai orang tua pasti nggak mau disalahin ya, kan gitu betul. Kan ya. Padahal dari cerita Kak Awam tadi yang aku tangkep, ya ternyata akunya yang kurang ngobrol ya, betul. Bahasanya mungkin. Aku mau ngobrol apa? Ya dengan cerita kan gampang. Iya ya. Itu sebagai materi. Makanya materi dalam cerita itu ada yang dari buku, ada yang dari pengalaman hidup, dari mulai kecil, kemudian kita menikah, kemudian punya anak, berteman di sekolah, itu bahan cerita semua itu. Bahkan menghadap ke pohon aja bisa jadi cerita. Namanya dongeng itu merekayasa imajinasi. Jadi, ternyata itu ya. Jadi ternyata burung-burung itu ternyata di tempat kita banyak ya nak ya. Iya ya. Nah, ini berarti ada kenyamanan nih. Jadi dulu ayah pernah tuh. Nah, cerita tuh. Gitu. Di dalamnya ada pesan. Pesannya apa? Kalau tentang burung itu, ya kalau memang sayang sama burung, sama hewan, kenapa dikandangin? Jangan-jangan di rumah ada burung. Tapi maksudnya kalau dari Kak Awam sendiri misalnya gitu mau ngajarin Lia, ada nggak sih teknik pada saat gimana caranya anak itu mau duduk akhirnya mendengarkan? Ya. Tapi konteksnya bahwa mendongeng tidak menjadikan anak harus duduk ya, tidak. Okay. Jadi ada waktu efektif. Efektif dalam bercerita itu yang pertama saat anak dalam situasi mau menjelang tidur. Nah ini karena kan dia lagi rileks, nggak memikirkan apa-apa, gelombang alfanya siap untuk menerima. Disinilah orang tua sambil cerita. Sambil ngelus. Kalau anak usia dini ya, kalau usia remaja nggak usah itu nggak berlaku. Okay. Terus kemudian saat makan. Makan orang tua sebisa mungkin harus menghabiskan lebih cepat atau sebelumnya udah kenyang nanti pura-pura makan tuh. Karena dia akan bercerita. Dia kamu pulang dari mana? Itu nyari ikan. Jadi ingat. Gitu kan, dulu ayah atau bunda dulu sukanya ikan juga gini. Anaknya makan, dia nggak bisa banyak berbicara menanggapi karena dia sedang makan. Tapi minimal mendengarkan dong. Yang ketiga dalam perjalanan. Jadi itu waktu efektif sambil lagi jalan nunjuk-nunjuk itu kenapa pesawat itu begini dan seterusnya kalau di bandara. Kereta panjang mengantarkan dengan cepat, stabil jalannya gitu kan. Tidak diberhentikan karena dia punya kuasa jalan tersendiri misalkan. Jadi ada hal-hal yang banyak diceritakan. Nah, itu momen-momen yang namanya prime time ya di dalam sebuah storytelling untuk anak. Tapi semua waktu baik gitu. Saya aja waktu di Kalimantan ingat banget waktu anak kecil itu, saya kebutuhan dongeng kan ada dulu berbagi cerita bersama keluarga. Jadi saya bikin panggung betul di rumah. Saya bikin panggung. Jadwal saya mendongeng ke anak-anak, akhirnya saya telepon. Dulu belum ada WA, belum ada video call kan. Jadi saya telepon, "Halo nak, ayah lagi makan ikan gurame nih. Tahu nggak ini nangkepnya susah banget gini-gini." Jadi saya cerita gitu. Jadi kan bukan mau bilang, mungkin kalau anak-anak bilang gini, ya elah bu gituan aja diceritain kan ya. Jadi bukan mau ceritanya ya, tapi membangun atau melatih tadi. Betul. Ya. Melatih itu. Banyak banget ya hari ini ya. Kalau boleh di teman-teman mungkin bisa mengambil mutiaranya dari apa yang aku bahas dengan Kak Awam. Sebenarnya dongeng tadi kan cuma jembatan ya Kak ya? Betul, jembatannya. Jembatan sekaligus kita bisa melihat kalau ternyata selama ini komunikasi kita sama orang-orang terdekat tuh masih berjarak kali ya Kak ya? Betul, bisa dibilang masih. gitu. Bisa dibilang jadi seolah-olah pendongeng ini hanya konsumsi untuk mengadakan sebuah panggung, event gitu. Betul. Padahal di rumah pun ini bagian daripada syiar kali. Benar sih? Betul, syiar, dakwah kita ke anak-anak. Kan kita harus dakwah ya ke anak kita itu ya, karena dakwah keluar ke dalam ke dalam ya, lo makanya masa keluar betul seperti itu. Kalau Kak Awam mungkin ada pesan nggak buat, mungkin kalau bukan buat anak ya, buat orang tua sekali ya lebih tepatnya ya, betul. Terutama yang punya anak baby ya. Jadi mendidik anak itu merupakan proses yang tidak pernah mengenal kata selesai.
untuk anak. Mendidik anak merupakan proses yang tidak pernah mengenal kata selesai. Tidak ada ilmu parenting yang ada abrakadabra anak langsung pintar, hebat, banyak tahu. Nggak bisa. Harus menggunakan sebuah komunikasi persuasif. Nah, salah satu yang paling ampuh dan diterima nalar anak-anak adalah komunikasi dengan cara bercerita. Nah, itu jadi mendongenglah sekarang juga untuk banyak sekali parents, karena dengan mendongeng itu anak-anak banyak hal yang bisa mereka dapatkan. Mereka bisa menumbuhkan sikap-sikap keberanian, kemandirian, welas asih, dan juga berkolaborasi, mengetahui banyak hal di dunia ini. Makanya di sini ada wisata imajinasi anak Indonesia. Oh iya. Dan di sini kita pakai kaos yang ini ya. Ini merchandise kita ya. Oke. Pemandu wisata imajinasi. Jadi kalau pendongengnya pemandunya, anak-anak wisata. Iya. Nanti kalau teman-teman yang mungkin mau membeli merchandise-nya bisa di linknya ke di Awam Kampung Dongeng, di link saya juga ada. Nanti aku kasih cantumkan ke IG atau di YouTube channel. Oke? Deskripsi pokoknya. Betul. Jadi terima kasih banyak nih Kak Awam. Sama-sama. Sebuah edukasi yang sangat bermanfaat. Aku juga sebagai orang tua juga banyak belajar tentunya. Kayak membuka aja gitu loh, bahwa ternyata komunikasi itu jembatan yang banyak ya. Betul. Penghubungnya ya. Harus aku juga efektif. belajar gini, gila ya, berarti mengajarkan attitude sama anak dengan mendengarkan juga bisa melalui dongeng, ya kan? Betul. Anak sekarang kan suka nggak mau denger atau ya gitu deh pokoknya attitude. Karena seperti menggurui kan? Iya, karena akunya menggurui. Siapa yang mau denger kalau dijudge, ya nggak sih? Apalagi zaman sekarang ya. Nah, gitu. Jadi luar biasa banget ilmu yang Kak Awam ajarin untuk aku dan teman-teman pendengar semua. Nah, sama-sama aku ucapin terima kasih. Sama-sama. Buat tim dari podcast aku juga terima kasih. Buat sahabat cerita semua yang mendengarkan juga terima kasih. Kita tutup acara ini. Namun sebelumnya aku mau menyampaikan, apabila teman-teman mau menyaksikan video YouTube atau podcast, bisa di channel YouTube Coba Cerita 177 atau di Anchor atau di Noise ya. Noise Coba Cerita. Apakah Kampung Dongeng ini punya media sosial sendiri? Oh yes, punya ya Mas ya? Betul, nanti sosial media kita ada YouTube-nya, ada Instagram-nya, silahkan nanti mampir. Ada juga tadi untuk acara-acara atau event-event dongeng yang mungkin diadain Mas Awam, semua diinformasikan di situ ya Mas ya? Semua Kampung Dongeng sosial medianya. Jangan lupa di subscribe atau di klik loncengnya atau di like, apapun komentar dan masukan insya Allah kami terima, bisa langsung ke channel YouTube atau di channel YouTube-nya atau di IG-nya Mas Awam juga boleh kalau ada pertanyaan. Oke, sampai sini dulu, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.